Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa'din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat. Akhirnya kita bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dosen untuk menyampaikan presentasi proposal penelitian yang berjudul Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka ditinjau dari perspektif pemanfaatan 3 fungsi dewan, yakni legal drafting, budgeting, dan controlling, yang disusun oleh Muhammad Hangga dengan NIM 210860040027. Karya tulis ini disusun untuk melaksanakan tugas akhir UAS atau UAS, mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Mafatih MSI. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua, terutama wabil khusus Bapak Doktor, agar diberi kesehatan jasmani dan rohaninya, agar bisa memanfaatkan, menyalurkan, dan mewakafkan ilmu-ilmu beliau kepada seluruh mahasiswanya, dan mudah-mudahan mahasiswanya juga bisa mengamalkan apa yang telah diberikan oleh Bapak dosen untuk bisa diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya bisa bermanfaat bagi semuanya. Sholawat serta salam semoga Allah tetap mencurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Kita langsung saja masuk ke bab latar belakang. Latar belakang dari penelitian, proposal penelitian ini adalah terkait dengan istilah otonomi secara etimologi. Secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu atos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan, sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Sedangkan jika ditinjau dari dasar hukum, arti otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah adalah sebagai berikut. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah di sini adalah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik itu pendapatannya dari mana, mau dibelanjakan kemana. Tapi tujuan utamanya adalah satu, memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Karena dulu waktu di zaman Orde Baru, Orde Lama,
itu sistemnya adalah sistem sentralisasi. Jadi otonomi baru muncul ketika terjadi reformasi 98 sampai dengan sekarang. Dan alhamdulillah banyak dinamika dan dinamika yang terjadi terkait dengan otonomi daerah di daerah-daerah. Baik ada yang maju, baik ada yang mundur, yaitu tergantung dari putra daerah di sana. Baik dari bupati, wali kota maupun dari anggota dewan yang ada di sana dan pimpinan-pimpinan daerah setempat gitu. Mau dibawa kemana pemerintahan daerah ini itu? Apakah menuju ke kesejahteraan masyarakat ataukah ke sebaliknya gitu. Kita lanjutkan terkait dengan masalah penelitian. Jadi masalah penelitian ini muncul, kami meneliti berkaitan dengan penelitian ini untuk tentang anggota dewan. Jadi masalah penelitian di sini yang kami temui banyak anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Majalengka yang lupa terhadap janji-janji kampanye di tahun 2019. Setelah terpilih dan duduk sebagai anggota dewan, banyak yang lupa terhadap kewenangan yang dimilikinya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat menuju masyarakat yang sejahtera, di mana anggota dewan memiliki 3 fungsi yang strategis sebagai mitra kepala daerah, bupati atau wali kota. Nah, kalau di Kabupaten Majalengka bupati ya Tuan. Jadi kepala daerahnya adalah bupati dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing. Akan tetapi 3 fungsi itu masih belum maksimal dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Majalengka yang diteliti oleh kami. Makanya saya meneliti terkait dengan fungsi yang diamanahkan oleh undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah untuk Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Majalengka, di mana anggota-anggotanya itu terdiri dari 50 anggota dewan gitu kan. Kita akan coba lebih jauh gitu, bagaimana anggota dewan ini bisa bekerja memaksimalkan 3 fungsi yang diberikan, yang diamanahkan oleh undang-undang untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Majalengka. Tujuan utamanya adalah bagaimana anggota dewan bekerja sama dengan bupati untuk bisa menciptakan program-program pembangunan yang pro kepada masyarakat, mengentaskan kemiskinan, melakukan pendidikan agar kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Majalengka bisa terus meningkat. Selanjutnya kita dari latar belakang di atas yang kita sampaikan itu, maka muncullah permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Nah, ada di dalam penelitian ini kan ada pertanyaan gitu. Bagaimana opini publik melihat kinerja anggota Dewan DPRD Kabupaten Majalengka dilihat dari 3 sisi pemanfaatan fungsi tadi, yaitu fungsi legal drafting, fungsi budgeting, dan fungsi controlling yang dimiliki oleh anggota dewan. Nah, disinilah permasalahan ini muncul itu untuk mengetahui gitu bagaimana anggota dewan kita ini bisa memanfaatkan 3 fungsi dari yang diberikan oleh undang-undang untuk dilaksanakan atau digunakan semaksimal mungkin untuk mensejahterakan kesejahteraan masyarakat. Kita lanjutkan terkait dengan tinjauan konseptual dan teori. Kita akan melihat asasnya. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu digunakan asas desentralisasi
dekonsentralisasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah, kota, dan kabupaten, di mana kota dan kabupaten ini diberi kesempatan gitu untuk mengurus secara bulat untuk mengurus rumah tangganya sendiri gitu kan. Nah, sini ada juga asas tugas pembantu yang dapat dilaksanakan dari daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Atau sekarang ada undang-undang desa juga, tapi kita tidak membahas masalah desa. Kita akan membahas lebih fokus ke masalah pemerintahan daerah terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, di sini juga ada pedoman. Di dalam teorinya itu adalah ada pedoman yang harus dilaksanakan oleh anggota, oleh pemerintah gitu. Di mana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini adalah sebagai berikut. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Jadi prinsipnya itu adalah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, di mana dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan baik di dalam maupun di luar pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Itu prinsip selesai. Dan ada juga daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah. Nah, di mana kebijakan daerah itu untuk memberikan pelayanan peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan. Ini tujuan utamanya lah kesejahteraan rakyat gitu. Selanjutnya adalah prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Di sini prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab itu adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah penyelenggara otonomi daerah harus selalu berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat. Disinilah aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat yang harus diperjuangkan oleh anggota dewan kita melalui 3 fungsi itu gitu kan. Selanjutnya adalah penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin hubungan antara daerah dengan daerah yang lainnya. Jadi dengan adanya otonomi daerah, misalkan Kabupaten Majalengka itu harus bisa bekerja sama dengan hubungan yang baik dengan daerah sebelahnya, misalkan Kabupaten Cirebon, misalkan Kabupaten Indramayu, misalkan Kabupaten Kuningan, misalkan Kabupaten Ciamis. Nah, itulah daerah-daerah yang ada, atau Kabupaten Sumedang. Itulah perbatasan bukan berarti ketika diberi kewenangan maka dia akan ego gitu kan. Dia tidak kerjasama dengan bupati. Disinilah fungsinya peranan gubernur untuk bisa gubernur dan DPRD untuk bisa mengingatkan gitu bahwasanya ya di sini adanya kerjasama antara pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk dengan tinjauan penelitian terdahulu.
Tinjauan hasil penelitian terdahulu itu menurut Laode Ida 2002 halaman 40, pada dasarnya estimasi DPRD dalam arti kinerja dapat diukur dengan dua kriteria utama, yaitu secara kuantitatif maupun penghasilan peraturan daerah dan memvalidasi peraturan daerah yang berorientasi kerakyatan berbasis lokal. Mengakomodasi aspirasi rakyat serta mengembangkan iklim transparansi dalam proses pengambilan atau operasionalisasi kebijakan publik. Akuntabilitas terjadi jika para pemilih menilai bahwa anggota dewan telah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Selanjutnya kita akan desain dan metode penelitian yang akan dirancang. Di sini kita akan melihat jenis penelitian. Pada penelitian ini penulis akan cenderung untuk menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian ini akan dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Majalengka. Waktunya di tahun 2022 dan 2023, sekitar akhir 2022 dan awal 2023. Populasi yang akan diambil adalah anggota dewan di Kabupaten Majalengka berjumlah 50 orang. Kita ambil sampelnya 10 orang saja. Variabel penelitian, variabel kualitatif, terdapat variabel yang tidak bisa diaktifikasikan. Teknis dan instrumen pengumpulan data, nanti melengkapi metode-metode itunya. Validasi, rehabilitasi dan instrumen. Validitas instrumen mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tempat dalam mengukur apa yang hendak diukur. Teknis analisa data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknis analisa deskriptif kualitatif dengan tahan reduksi data, kategorisasi, kemudian ditafsirkan dan penarikan kesimpulan. Nah, ini demikian yang bisa saya sampaikan. Ini referensi-referensi yang saya ambil dari beberapa buku dan yang saya baca dan dari beberapa sumber-sumber lainnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan Pak dosen. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.